Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Oke Bos yang dipersembahkan oleh Kita kembali lagi di Oke Bos. Siap Bos. Dan inilah tamu yang penting yang tadi alhamdulillah sudah datang. Di sini di tengah-tengah kita ada Dr. Erlina Burhan, MSc SPP, adalah seorang dokter spesialis paru-paru dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Erlina, assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi nih sudah wabarakatuh. datang ke sini. Karena Dr. Erlina Burhan ini juga merupakan dokter spesialis paru di RSUP Persahabatan sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Wah. Cabang Jakarta. Cabang Jakarta. Dan juga di sini ada Mas Didin. Tapi sebelumnya Mas, saya mau ngobrol dulu sebentar sama Dr. Erlina nih. Ini penting banget karena istri saya tercinta ini lagi parno banget, lagi bingung, lagi belum terbiasa menghadapi new normal. Karena kan jalanan udah mulai padat, orang juga udah mulai keluar. Nah Gigi nih parno banget, aduh takut, aduh begini, takut begitu. Nah dok, buat kita dan buat semua masyarakat di Indonesia, pada intinya apa sih yang harus kita lakukan baiknya sekarang ini menghadapi new normal? Iya, jadi memang yang parno bukan Gigi aja, banyak banget orang yang Pasti, parno. Dok, pasti. Iya, jadi memang orang sekarang banyak yang bingung ini harus ngapain. Nah kita kan sekarang dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang saat ini memang sebetulnya belum habis. Belum habis. Ya, Masih naik lagi nih saya. Masih naik lagi, betul. Naik lagi nih. Ya, tapi naik itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa kemampuan kapasitas laboratorium kita makin meningkat sehingga makin banyak orang yang terdeteksi, diperiksa dan dideteksi. Kalau dulu kan cuma sedikit labnya, sekarang banyak. Jadi itu berita gembiranya sih sebetulnya. Tapi di samping itu juga menyedihkan, artinya ternyata banyak loh yang sakit gitu. Dan kenapa buat saya itu mengkhawatirkan karena penyakit ini penyakit menular. Jadi kalau Gigi sampai juga panik itu memang wajar gitu ya, tapi panik nggak boleh berlebihan ya Gigi ya, waspada yang penting. Nah bagaimana kita menghadapi ini dengan cara yang waspada dan bijak adalah kita kan tahu ya penyakit ini karena terjadi menular akibat kerumunan, orang berdekatan ya, jadi makanya new normal itu harusnya kita tidak ada di kerumunan, jaga jarak. Physical distancing, benar ya. Jaga jarak itu penting karena apa? Karena penularan ini lewat droplet. Droplet itu jangkauannya kira-kira 1 meter. Jadi orang minimal jaraknya 1 meter gitu ya. Dan pakai masker itu penting. Dan pakai masker. Kenapa pakai masker? Itu bukan supaya kita nggak tertular, tapi lebih ke arah saling melindungi. Jadi kalau Raffi pakai masker, ini karena kita 1 meter nih jaraknya, kita nggak pakai masker ya. Lagi pula kalau pakai masker nggak kelihatan cantiknya Gigi nanti ya. Nggak, tapi maksudnya bukan begitu. Maksudnya kita pakai masker, siapa tahu kita adalah OTG, orang tanpa gejala tetapi berpotensi untuk menularkan kepada orang lain, kepada orang-orang yang kita cinta yang ada di sekitar kita. Jadi makanya saya pakai masker untuk melindungi Anda pakai masker untuk melindungi saya. Jadi kita saling melindungi. Itu satu hal ya. Pakai masker, jaga jarak. Satu hal lagi, cuci tangan. Ya. Pakai semprot-semprot. Kalau pakai masker, penggunaan masker yang benar nih. Nah, maskernya tuh masker apa sih yang memang buat? Ya kalau untuk masyarakat, masker yang seperti Raffi punya ini udah cukup ya, nih. masker kain udah cukup. Jadi cara memakainya adalah ya betul begitu. Yang dipegang talinya. Talinya jangan ini. Jangan itu permukaannya karena bisa jadi permukaan itu tercemar. Ya. Pegang talinya, demikian juga waktu saat membuka, talinya juga nggak boleh pegang ininya ya. Kalau ini namanya masker bedah, ya. Cuman ini lebih dipakai oleh petugas kesehatan karena ini ada 3 lapis. Kalau itu kan cuma 2 lapis. Ini 3 lapis, ada yang waterproof dan ada yang untuk menyerap ya. Tapi untuk masyarakat umum, masker seperti yang di Raffi pakai ini sudah cukup. Sudah oke ya. Ya, dan juga ini kan COVID-19 menyerang paru-paru nih dok. Iya. Tapi yang biasa dibahas itu kan selalu minum vitamin, jaga imun biar gak gampang tertular. Nah tapi jarang sekali edukasi gimana sih caranya benar-benar untuk kita tuh menjaga banget gitu dok. Kesehatan kita gitu selain imunitas juga. Wah, ini pertanyaan yang saya suka nih. Widih. Menjaga kesehatan paru. Betul. Jadi
paru-paru atau paru ini adalah organ tubuh yang sangat istimewa. Ya. Kenapa saya katakan istimewa? Karena merupakan organ yang punya hubungan langsung dengan udara, dengan dunia luar, dalam hal ini udara. Dan juga di dalam dia berhubungan dengan sistem pembuluh darah. Jadi paru ini tempat pertukaran udara. Jadi menghirup oksigen yang memang dibutuhkan dan mengeluarkan CO2 karena itu tidak dibutuhkan. Itu namanya sistem pernafasan. Jadi kita harus jaga paru kita ini supaya sehat, supaya proses ini terus terjadi dengan baik. Ya. Dan juga apa caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Yang pertama, menjaga jalan napas. Ya. Kalau merokok, saya yakin Raffi nggak merokok karena kelihatan sehat sekali ya. Oke. Kalau masyarakat yang merokok ini ya harus berhenti merokok. Kenapa demikian? Karena asap rokok itu satu kali hisap saja itu akan melumpuhkan bulu-bulu getar yang ada di saluran nafas bagian atas yang merupakan salah satu garda terdepan untuk mengusir kuman atau benda-benda yang tidak seharusnya masuk. Ya, itu satu, berhenti merokok. Kedua, jangan deket orang merokok. Ya, jadi nggak boleh jadi perokok pasif karena orang merokok kan menghembuskan lebih banyak daripada menghisap. Jadi buat orang lain lebih banyak dari buat kita. Oke? Yang ketiga adalah hindari berada di polusi udara. Jadi kalau memang kebetulan di polusi udara pakai masker. Pakai masker. Pakai masker ya. Jadi yang paling penting adalah semuanya ikuti protokol yang ada, protokoler bahwa kita menggunakan masker, pakai masker kain juga cukup, jaga kesehatan kalian. Yang merokok berhenti dulu merokok ya. Tapi memang nih sayang, aku seharian kerja dan seharian juga aku pakai masker. Tapi kadang ini kalau pakai masker seharian suka agak sesek gitu, maksudnya seseknya sumpah pengap gitu. Tapi untungnya istri aku selalu menyediakan ini. Ada Plosa Eucalyptus yang punya solusi agar nggak sesak napas. Itu, ya kan sayang? Betul. Udah, kita mah sudah hampir setahun lebih ya, hampir 2 tahun nih sayang ya. 2 tahun dan di sini juga hadir Bapak Didin Solahuddin selaku R&D Head Anesthesia Group, produsen dari Plosa Eucalyptus. Pak Didin, ini nih boleh disosialisasikan lagi dan dijelaskan kandungannya apa aja sih di dalam Plosa Eucalyptus ini yang membuat kita merasa nyaman saat kita menggunakan masker, kita oles. Iya, kalau lihat dari tadi pemaparan Dokter Elina, terus tadi yang disampaikan sama Teh Gigi sama Raffi, kalau orang sekarang itu kan stres gitu kan, COVID pada stres, terus dengan adanya new normal ini orang harus mematuhi protokol kesehatan, salah satunya pakai masker. Cuma masker ini kan permasalahan yang tadi disampaikan sama Raffi gitu kan, orang ngerasa nggak nyaman, pakai lama-lama orang ngerasa kayak secara perasaan psikologisnya jadi kayak merasa sesek gitu loh, seperti itu. Nah, Plosa ini kandungannya selain ada eukaliptus juga ada mentol sama peppermint gitu loh. Yang udah banyak penelitian walaupun baru in vitro maupun in vivo, ini ada Dokter Elina, saya harus hati-hati menyampaikan. Jadi ini baru in vitro sama in vivo. Si peppermint sama mentol ini dia bisa berfungsi sebagai bronchodilator gitu loh. Jadi ketika kita hirup ininya ada perasaan lega gitu loh, ada perasaan lega ketika kita bernafas. Nah, selain juga si eukaliptus sebagai essential oil, dia bisa sebagai relaxing. Jadi kayak perasaan stres kayak tadi, waduh karena COVID, kita takut keluar. Jadi bisa menenangkan ketika kita menghirup si Plosa itu gitu loh. Karena coba kita praktekin kali gimana menggunakannya nih Pak Didin. Boleh, Arafi, boleh ininya. Karena biar yang di rumah nih pada penasaran nih pasti penting kan. Ya. Biar pada nggak pengap kalau pakai masker ya. Aku pakai masker ya, tutup ya. Jadi Plosa itu sendiri kan ada 2 nih. Arafi udah tahu kan. Ya. Ada bagian inhaler, ada bagian roll on-nya. Jadi kalau bagian inhaler ini sama-sama mengandung eukaliptus sama tadi mentol sama ini digunakan kalau lagi sendiri aja gitu loh. Kalau lagi di dalam rumah gitu kan bisa nggak usah buka masker, kita langsungin kita hirup gitu loh. Cuma kalau di luar rumah, di luar ruangan banyak orang kan kita nggak mau buka masker, apalagi tadi kita buka kayak gini malah jadi itu tidak disarankan gitu loh. Jadi untuk tetap kita pakai masker di luar dengan rasa nyaman, ya salah satu tips yang bisa dilakukan adalah kita bisa mengoleskan si Plosa itu
karena dia mengandung essential oil yang sifatnya volatile. Volatile itu dia sangat mudah menguap. Dengan suhu tubuh kita pun dia udah menguap gitu loh. Jadi dia sangat mudah menguap. Kita tinggal oleskan aja Arafi di area sekitar hidung, gitu loh. Jadi bisa dioleskan di area sekitar hidung untuk mendapatkan efek tadi efek lega ketika bernapas gitu loh, seperti itu. Karena kita ketika tarik napas menggunakan masker pun si essential itu kita menghirupnya gitu loh, seperti itu. Kerasa kan? Iya. Arafi bisa merasakan ketika dioles, kita bernapas, narik napas, itu essential itu kayak kita menggunakan inhaler langsung di hidung kita. Tapi ini aman buat anak kecil? Nah, untuk amannya emang secara spesifik saya lihat di beberapa literatur belum ada mengatakan aman untuk anak kecil gitu loh, seperti itu. Cuma di literatur itu selama essential oil dalam hal ini eucalyptus juga tidak dikonsumsi by oral, itu aman. Oke. Karena sedikit di situ disebutkan uji toksisitasnya kalau dengan volume 3,5 mili saja undiluted, nggak diencerkan, pure, itu menyebabkan efek samping yang lumayan seperti itu. Jadi selama tidak dikonsumsi secara oral harusnya masih aman. Jadi plosa eukaliptus ampuh menjauhkan kita dari virus, betul ya? Oh, iya, setuju banget. Tapi biasanya juga, ya biasanya kan, tapi ada juga nih Pak Didin bahwa kalau inhaler tuh bikin pedih di mata, bener ya? Jadi Mang, justru kalau kita pakai inhaler, kita lebih aman. Cuma kalau dioles emang ada perasaan pedih di sini kan, karena ketika ini kita ada kayak perasaan kok perih gitulah. Itu kan tadi yang saya bilang Arafi, karena dia volatile oil. Jadi ketika kita oleskan di masker, kan sebagian dia akan kita hirup, sebagian dia akan lepas bebas gitu loh, seperti itu. Karena emang dia benar-benar sangat mudah menguap seperti itu. Jadi mungkin perasaan perih itu ya disebabkan karena adanya kandungan dari essential oil tersebut gitu loh. Oke, tuh sayang kamu dengerin ya, kamu nggak perlu panik lagi. Nanti aku sediain plosa yang banyak di rumah, di mobil, di kamar, di tas kamu, di mana-mana, dan semuanya juga jangan lupa beli plosa ya. Karena apa? New normal tetap bisa plong dan virus nggak nempel di masker. Plongin aja dengan plosa eukaliptus. Ini dia. Terima kasih dokter. Terima kasih Mas Didin. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Siap Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Oke Bos yang dipersembahkan oleh